Depresi dapat memperbesar peluang kita untuk terkena penyakit jantung. Depresi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan otak. Parahnya lagi, depresi dapat membuat seseorang melakukan bunuh diri. Statistik depresi nyatanya cukup mencengangkan. Dari sekitar 7,5 miliar penduduk bumi, 300 juta diantaranya mengidap depresi. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 15,6 juta orang yang mengalami depresi. Sayangnya, hanya 8% saja yang menjalani pengobatan. Masih banyak banget orang yang malu dan ragu untuk pergi ke dokter. Padahal efek dari depresi bisa sangat mengerikan. Melihat sebegitu negatifnya dampak depresi dan tingginya orang yang mengidap depresi, sebenarnya bagaimana sih depresi itu datang? Secara umum, kalau kita membicarakan suatu gangguan mental, hampir semua gangguan mental itu nggak memiliki sebab utama yang dapat mengakibatkan gangguan tersebut dapat terjadi. Hal ini karena gangguan mental ini biasanya terjadi karena banyak banget faktor yang biasanya itu menumpuk, sampai akhirnya ada beberapa pemicu yang mengakibatkan gangguan mental bisa terjadi. Setelah ada pemicu, lalu terjadilah gangguan mental. Depresi dalam hal ini juga punya beberapa pemicu nih, atau bisa dibilang faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Pertama adalah trauma. Beberapa kejadian seperti pemerkosaan, bullying, kematian orang terdekat, dan pertengkaran dalam hubungan dapat memicu kemunculannya depresi. Abuse dari orang terdekat pun biasanya berpengaruh sebagai salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya depresi. Selain itu, yang menarik juga adalah bahwa sebetulnya depresi juga bisa saja muncul dari faktor genetik. Jadi misal nih, orang tua kita itu punya histori atau masalah depresi. Nah, kecenderungan lu untuk depresi juga bakal semakin tinggi. Hal-hal yang sebetulnya terlihat biasa saja pun dapat menjadi faktor pemicu depresi. Misalnya masuk ke sekolah baru, proses setelah melahirkan dan memiliki pekerjaan baru. Kadang kita nggak sadar dan baru sadar bahwa hal tersebut menjadi pemicu depresi setelah kita melaluinya. Nah, dengan lu udah mengetahui hal-hal barusan, maka ada baiknya nih kalau mengalami hal-hal barusan sekaligus dengan stres, masalah dan berbagai kesulitan dalam hidup, ada baiknya lu mulai perhatiin nih perubahan yang terjadi kepada diri lu. Karena bisa aja lu sedang dalam risiko tinggi untuk mengalami depresi, atau bahkan mungkin lu sedang depresi dan membutuhkan bantuan, terutama ketika terjadi perubahan drastis dalam diri lu. Let's say misal lu mulai malas bersosialisasi dan lu gak lagi tertarik terhadap hal-hal yang biasanya lu sukai gitu. Nah, ini adalah beberapa pertanda bahwa lu sedang mengalami gejala depresi, dan ada juga tanda-tanda lain kayak misalnya turunnya berat badan secara drastis, tidur nggak teratur, dan banyak lagi. Gue juga udah sempetin jelasin tentang ini di video sebelumnya tentang apa itu depresi dan perbedaannya dengan stres dan kesedihan. Lu bisa cek linknya di deskripsi. Intinya sih perhatiin aja perubahan yang terjadi dalam diri lu. Selalu ingat kalau depresi itu biasanya terjadi dalam waktu lebih lama daripada sedih atau stres. Dan jauh lebih parah juga, biasanya sih 2 minggu atau lebih. Yang penting adalah lu jangan labeling dulu. Jadi lu tetap perhatiin dulu kayak gimana, tapi jangan labeling. Karena yang bisa mendiagnosis gangguan mental dalam hal ini, depresi, itu hanyalah profesional, yaitu psikolog dan psikiater. Nah, kalau mulai merasakan gejala depresi, ada baiknya lu mulai mengambil langkah strategis. Harus menyelamatkan diri sendiri dari dampak negatif depresi. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa lo coba buat mengatasi depresi yang alami. Pertama, mulai dari olahraga teratur. Lalu konsumsi makanan sehat, terus membuat jadwal kegiatan harian. Dan lo bisa coba untuk menerima emosi dan stres yang sedang terjadi pada diri lo. Jadi menganggap bahwa ya stres itu pasti terjadi gitu. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk datang ke profesional kalau emang gejala yang lu rasain itu udah mengganggu kegiatan lu sehari-hari. Begitulah penjelasan singkat seputar depresi. Kenali diri lu dan berikan perhatian yang lebih. Jangan sampai lu melalaikan masalah kesehatan mental. Kenali lebih dalam apa itu depresi. Baca-baca aja. Pahami juga tanda-tandanya dan jangan lupa juga untuk segera mengatasinya begitu muncul tanda-tanda kehadirannya. Gue Joe, pamit dulu.